Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan market sepertinya drop cukup parah guys, dan kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya, kemudian secara teknikal kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa hari mendatang. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 969 billion dollar, jadi udah kita drop lagi dan break di bawah 1 triliun dolar. Dan 24 jam terakhir penurunannya sebesar 6,88%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.200-an, Ethereum 1.497, BNB 280, XRP 0,33, Cardano 0,43, Solana 31, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,063 dolar. So, per hari ini kita melihat market semuanya dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 11%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, tentunya highlight untuk event semalam adalah ada data core PCE gitu ya, yang kita lihat memang terjadi sedikit penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Tetapi yang lebih penting adalah speech-nya kakek Powell. Oke. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh kakek Powell ketika semalam itu speech gitu ya. Mungkin di sini ada dirangkum dan saya mungkin akan jelaskan secara ringkas saja supaya lebih gampang untuk dimengerti. Menurut artikel ini, poinnya pertama adalah Fed Chairman Jerome Powell on Friday pledged that the central bank will use our tools forcefully to attack inflation that is still running near its highest level in more than 40 years. Jadi dengan adanya beberapa statement dari kakek Powell di sini, kemarin-kemarin yang sudah expect bahwa the Fed bakalan pivot atau mungkin udah stop untuk naikkan suku bunga atau bahkan cut rates, sekarang sepertinya sudah tidak lagi mungkin terjadi. Oke, jadi ekspektasi bahwa the Fed bakalan pivot bulan September nanti itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi dijadikan opsi. Yang bisa kita prediksi sekarang adalah kenaikannya bakalan berapa gitu. Nggak mungkin mereka nggak bakalan naikin atau bakalan cut lagi, itu udah nggak ada kemungkinan. Karena The Fed sendiri atau kakek Powell sendiri mengatakan bahwa walaupun kita melihat data inflasi atau CPI kemarin itu printing 8,5%, alias terjadi penurunan yang cukup signifikan 0,6%, tapi mereka tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan karena itu baru data 1 bulan guys. Oke, mereka pengen melihat ada penurunan yang konsisten selama beberapa bulan sebelum mungkin mereka baru berpikiran akan melambatkan gitu ya, atau kebijakan moneter yang dilakukan baru akan sedikit direm. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, mereka masih akan full power gitu guys. Alias mereka masih akan terus agresif menaikkan suku bunganya sampai mereka mencapai target mereka di 2%. Dan ada poin juga yang lainnya, kakek Powell mengatakan ketika mereka melakukan kebijakan ini, mereka juga sadar bahwa akan ada resiko di mana pertumbuhan ekonomi di US bakalan terdampak, alias mereka akan melihat perlambatan ekonomi terjadi kemungkinan menurut kakek Powell, dan juga tentunya mereka akan melihat unemployment rate atau pasar tenaga kerja juga ikutan untuk melemah. Itu yang mereka ekspektasikan, dan sepertinya market beranggapan bahwa itu adalah statement yang sangat hawkish gitu ya, dan kita melihat market start untuk drop dalam keadaan yang cukup parah gitu ya. Tidak hanya di crypto market guys, stock market juga sama. Nah, kalau misalnya kita baca beberapa poin berikutnya, ini sebenarnya kurang lebih sama ya dengan saya sampaikan tadi. In his annual Jackson Hole, Wyoming policy speech, Powell added that higher interest rate likely will persist for some time. The historical records caution strongly against prematurely loosening policy. Jadi, pada intinya, mereka belum melihat saat-saat untuk ngerem kebijakan moneternya. Belum sekarang guys. September juga belum saatnya. Oke, walaupun kita melihat ada data CPI turun, itu belum saatnya menurut mereka. Dan kemudian, the remarks come amid signs that inflation may have peaked, but is not showing any marked signs of decline. Powell said the Fed will not be swayed by a month or two of data. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan, guys. Jadi saya udah nonton full videonya, jadi sedikit banyak itu yang saya bisa rangkum ke kalian gitu ya. Dan ya, sepertinya market
bakalan sedikit volatil gitu ya dalam beberapa hari ke depan. Dan juga yang terakhir, The Fed pakai Powell mengatakan bahwa untuk kebijakan moneter berikutnya, kenaikannya berapa itu mereka nggak bisa putuskan, nggak bisa kasih tahu clue-nya juga. Pada intinya yang mereka sampaikan adalah itu akan sangat bergantung ke data-data berikutnya. Baru mereka akan putuskan kira-kira yang cocok itu bakalan dinaikkan berapa persen lagi. Tentunya dengan ada beberapa statement ini mulai muncul lagi spekulasi bahwa The Fed bakalan naikkan suku bunga sangat agresif, mungkin 1%, 1,25%, atau bahkan ada yang bilang 1,5%. Menurut kalian yang mana nih guys? Oke? Kalau misalnya kalian belum sempat nonton speech-nya Kakek Paul, mungkin kalian boleh nonton gitu ya, untuk sedikit banyak mengetahui gitu. Apa sih yang lagi dipikirkan oleh Kakek Paul, dan kalian boleh kasih komentar kalian. Kira-kira menurut kalian, di bulan September nanti, The Fed bakalan naikkan suku bunganya berapa persen nih? Gitu ya. Jadi itu adalah sedikit banyak yang menyebabkan market dalam beberapa jam belakangan itu mendapatkan drop yang cukup parah, gitu ya. Karena ada pergerakan yang cukup volatil, kita melihat juga ada sekitar 118.000 traders yang ke liquid guys, dengan total value sebesar 370 juta dolar. Dan kalau misalnya kita cek dalam 24 jam terakhir, tidak mengherankan ada 78% orang-orang yang long itu yang ke liquid. Oke, dan mudah-mudahan sekali lagi tidak ada dari kalian yang termasuk salah satunya gitu ya. Walaupun yang short juga mungkin sempat kena ya, karena kita sempat spike sedikit ke atas. Mungkin banyak orang kepancing untuk long, tapi tiba-tiba dibanting lagi ke bawah. Sekali lagi guys, dalam keadaan market seperti ini, please kalian jangan sampai over leverage, itu bisa membahayakan account kalian. Oke, mau sebesar apapun capital kalian, kalau risk management kalian tidak baik, kalian tidak bisa lose semuanya. Oke? Apalagi kalau misalnya kalian over leverage sekaligus tidak menaruh stop loss. Itu sudah kombinasi yang paling spesial gitu guys. Untuk mempercepat kalian masuk ke dalam list orang-orang yang ke liquid di sini. Oke, jadi jangan sampai itu kalian lakukan. Seyakin apapun kalian dengan setup kalian, kalian harus sadar bahwa akan ada celah untuk kesalahan di analisa kalian. Jadi kalian harus prepare for the worst gitu ya. Jadi ya itu aja sih untuk hari ini pesan moralnya gitu ya. Kemudian kita juga udah di akhir bulan Agustus dan September sepertinya juga bukan berita baik ya bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita cek data historisnya guys, sebenarnya dalam kurang lebih hampir 10 tahun terakhir, bulan September merupakan salah satu bulan terburuk untuk Bitcoin. Oke, salah satu bulan terburuk untuk Bitcoin. Kalau kita cek dari tahun 2013 hingga 2021, itu hanya ada 2 tahun saja, di mana kita melihat bulan September itu dalam keadaan hijau. Itu pun hijaunya cuma 2% dan 6%, guys. Sisanya itu semuanya merah. Parah banget kan? Jadi, ya kalau misalnya Agustus ini udah merah, Septembernya juga merah, ya kita bisa jadi melihat Bitcoin bisa jadi ya mungkin menuju lagi ke area lower low baru. Who knows? Tapi sepertinya secara data, September itu bukan bulan yang baik, guys. Yang juga cukup buruk kalau misalnya kalian lihat itu bulan Maret. Jadi rata-rata adalah akhir sebuah kuartal. Seperti bulan Maret nih, ya kan, Juni, kemudian September. Itu biasanya yang banyak merahnya gitu. Tapi September yang kalau kita lihat dari data 2013 hingga sekarang, itu yang termasuk cukup buruk gitu ya. Kalau misalnya kita lihat Maret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tahun di mana Maret itu merah. Tapi kalau September 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi udah paling parah deh pokoknya. Dan ya, apakah menurut kalian September kita akan kembali melihat bulan merah? Ataukah kali ini akan berbeda? Ya, kita mungkin baru bisa cek nanti di bulan September. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chartnya guys, untuk kalian yang kemarin belum sempat untuk mengikuti event di BingX gitu ya, dan kemarin ada yang sempat tanya di komentar, kok saya jadi pemenangnya nggak sih di BingX? Saya udah sampaikan dan udah jawab bahwa kalian yang kemarin merasa ikut untuk daftar di BingX, kalian bisa cek di grup Telegram saya. Apakah kalian menjadi pemenang atau tidak? Karena udah saya listkan di sana. Kalau misalnya menjadi pemenang, harusnya sudah ada uang 750.000 atau kurang lebih 50 dolar dalam bentuk trading bonus di account BingX kalian. Dan bisa kalian pakai untuk trading. Jadi jangan sampai mubazir guys. Daripada nggak diapa-apain, mending kalian pakai untuk trading. Kalau profit, kalian bisa withdraw.
Nah, kalau misalnya kalian belum sempat mendaftar dan pengen dapat uang gratis juga, hari ini kalian bisa daftar di Fairdesk. Mereka lagi adain event, kalian bisa daftar dan kemudian deposit dan bisa mendapatkan reward hingga ribuan dolar gitu ya. Kalau kalian mendaftar aja, kalian udah bisa dapat ratusan ribu rupiah. Cukup dengan mendaftar, link yang ada di kolom description box di bawah. Dan kemudian kalau misalnya kalian daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah di Fairdesk, kalian juga akan dapat kemewahan. Di mana setiap kali kalian deposit, kalian akan mendapatkan tambahan 1%. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu penjelasan lebih lanjutnya, mungkin ada di sini bonuses gitu ya. Di sini kalian bisa dapat bonus hingga 600 USDT kalau misalnya kalian deposit gitu ya. Misalnya kalian deposit 100 ribu dolar. Ini perhitungannya 4% daripada yang kalian depositkan. Tapi kalau misalnya kalian daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian akan dapat ekstra 1%. Gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya kalian masih pengen cari-cari uang gratis, Fairdesk bisa menjadi salah satu pilihannya. Dan ini adalah salah satu exchange yang juga dibuat oleh mantan petinggi Binance. Jadi fiturnya menurut saya juga sangat lengkap. Kalian bisa expect semua hal yang kalian mau harusnya ada di sini. Baik itu dari staking, kalian mau spot trading, mau trading future, semuanya ada di sini. Oke, so silakan klik aja link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Fairdesk. Nah, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin. Dan ya, saya pengen mulai dari mungkin weekly chart terlebih dahulu ya, guys. Kita cek. So far, gitu ya, so far ini masih sesuai dengan yang kita sudah ekspektasikan, guys. Ketika kita kembali breakdown di bawah 200 week moving average, saya sudah sampaikan ini di video mungkin beberapa hari yang lalu atau udah minggu lalu, bahwa ketika kita breakdown lagi di bawah 200 week moving average, probability bahwa kita sudah menyelesaikan rally kali ini sudah termasuk cukup besar. Kita sudah tahu faktanya bahwa di bear market sebelumnya, setiap kali kita mendapatkan semacam relief rally, itu selalu diakhiri oleh sebuah bearish engulfing candle. Dan ini adalah yang persis terjadi juga sekarang, guys. Jadi untuk chance kita mendapatkan lower low baru sekarang itu menurut saya cukup besar. Terlebih lagi kalau misalnya kalian lihat kan weekly candle minggu ini juga tidak terlihat terlalu baik gitu. Oke, ini adalah follow up selling pressure daripada yang candle sebelumnya di sini. Oke. Nah, area pertama yang potensially bisa menjadi area tahanan Bitcoin tentunya adalah sekitaran area di sini 19.000, guys. Oke, ini adalah timing terakhirnya. Kalau misalnya ini pun dijebol, oke, dan kita melihat weekly chart juga closing di bawah area tersebut, menurut saya chance-nya akan cukup besar bahwa kita akan menuju ke lower low yang baru. Oke. Nah, itu dari segi weekly chart. Nah, kalau misalnya kita cek di time frame yang lebih kecil, mungkin di 4-hour chart, ya sedikit banyak kalian pastinya juga udah tahu ya bahwa saya sampaikan selama kita tidak mampu reclaim di atas area yang saya highlight di sini, maka cenderung kita berada dalam keadaan yang bearish. Oke. Dan kalau misalnya kita juga tarik misalnya trendline-nya seperti ini, kalian juga bisa melihat bahwa kita juga ada break dari trendline tersebut, guys. Oke, dan ketika semalam itu saya melihat ada drop yang terjadi semasif ini, saya juga take a trade gitu ya, saya masuk, tapi nggak di Bitcoin, guys. Saya masuknya di Ethereum, ambil open short, dan so far berjalan dengan cukup baik. Dan so far ini adalah hasilnya. Nah, itu dia. Jadi, untuk sekarang tentunya saya belum akan melakukan apapun, saya akan maintain saja posisi saya di Ethereum gitu ya. Kalau misalnya kalian cek, kalau kalian udah bangun ya, ketika hal ini terjadi, ini harusnya adalah chance bagi kalian untuk short. Karena ini adalah bearish continuation pattern. Oke, kita melihat ada bearish pennant setelah ada impulsive move di sini. Ini harusnya adalah chance bagi kalian untuk melakukan short. Gitu ya, kalau kalian scalping harusnya ya ini udah bisa untuk take profit. Nah, kalau misalnya kita cek di 4 hour, lalu targetnya bakalan di mana lagi nih berikutnya? Ya, menurut saya sama dengan yang tadi udah kita bahas di weekly chart gitu ya. Kemungkinan kita bisa kembali revisit ke sekitaran area 19.000 di sini. Ini adalah next area major support. Oke, jadi yang saya lakukan untuk posisi Ethereum saya yang tadi adalah saya menggeser stop loss saya ke arah entry. Oke, jadi kalau misalnya worst case scenario, tiba-tiba market memutuskan untuk berubah pikiran, dan tiba-tiba kita dipump lagi ke atas seperti ini,
ya saya keluar dalam keadaan break even. Tapi kalau misalnya sesuai dengan yang kita mau, yaitu Bitcoin drop mungkin ke sekitaran area 19.000, maka menurut saya Ethereum juga akan ikutan ketarik turun, mungkin nyampenya ke sekitaran 1.300 sampai 1.200 lagi. Baru dari sana mungkin saya akan start untuk taking profit, karena ya kita udah berada di area major support. Kita nggak tahu apakah kali ini kita akan langsung break ke bawah, ataukah dari sini kita akan kembali mendapatkan bounce terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita akan kembali mendapatkan sell off berikutnya ke bawah. Terlebih lagi ada yang ketakutan gitu ya guys, soal kasusnya Mt. Gox, di mana kita nggak tahu kapan mereka bakalan merilis Bitcoin para usersnya itu. Dan kalau misalnya memang terjadi dalam beberapa hari ke depan, kita melihat customer Mt. Gox itu dikasih Bitcoinnya yang sudah tertahan selama bertahun-tahun, maka kita bisa jadi juga mendapatkan sell off berikutnya terjadi. Oke? Jadi untuk short term gitu ya, setelah kalau kalian ada sempat masuk di sini, selamat gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian belum sempat masuk, ya sekarang menurut saya udah sedikit terlalu telat gitu ya kalau kalian baru masuk short di sekitaran area di sini. Kecuali nanti di 1 hour kita akan mendapatkan semacam konsolidasi atau semacam bearish continuation pattern yang lebih besar, mungkin semacam bear flag atau bearish pennant, apapun itulah yang menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan menuju lagi ke lower low baru. Maka ini adalah kembali chance bagi kalian untuk mungkin kalau yang pengen ya entry short, tentunya kalian juga harus lakukan riset sendiri supaya tahu harus keluar dan masuk di mana. Tapi kalau saya nih pribadi belum sempat masuk dan saya pengen cari setup untuk short, maka yang saya akan tunggu adalah bearish continuation pattern berikutnya, dan baru dari sana saya mungkin akan ikutan untuk short. Ya, bagusnya lagi kalau misalnya kita mendapatkan bearish continuation pattern-nya dan nge-retest area di sini. Oke, sebagai area yang potentially kalau di 50 minute chart adalah support sebelumnya, yang bisa jadi kita sekarang flip menjadi area resistance. Kalau misalnya kita kembali nge-retest ke area sana, ini bisa jadi adalah chance mungkin kalau misalnya yang belum sempat short ya, dan ada pattern yang jelas di sekitaran sini. Ini mungkin kalau misalnya saya belum sempat masuk, saya akan masuknya di sini. Tapi tentunya kalau saya masuknya di sini, saya harus ngecek lagi secara risk and reward itu gimana gitu ya. Saya harus ngapain supaya trade tersebut bisa profitable dan secara risk and reward juga memadai. Karena kita berarti short ketika RSI sudah menuju ke area oversold. Kemudian kita juga short ketika kita sudah mendapatkan sell off yang lumayan banyak. Oke, jadi resikonya cukup tinggi. Chance-nya ya untuk mendapatkan semacam konsolidasi itu ya ada gitu guys. Jadi kalau kalian yang sabar banget ya tentunya ini yang harus kalian tunggu. Konsolidasi yang lebih panjang mungkin modelnya seperti ini lagi. Ini adalah bear flag juga potentially. Dan kalau kita mendapatkan bear flag berikutnya nggak harus sepanjang ini ya guys. Kecil juga nggak masalah. Kalau itu yang terjadi, nah ini adalah chance-nya untuk kembali masuk. Jadi untuk sementara outlook-nya ya masih sama ya guys. Untuk midterm saya bisa expect sebelum saya mendapatkan ada bukti yang berbeda, maka saya expect bahwa Bitcoin bisa kembali revisit ke area 19.000 minimal. Oke. Invalidasinya adalah kalau kita ternyata mendapatkan semacam V-shape recovery secara tiba-tiba dan kemudian consolidate, maka bagi saya ini senarionya adalah senario yang kita harapkan, di mana kita harapkan dia drop sampai ke 19.000 ini bisa jadi terinvalidasi, dan mungkin saya akan malah open posisi untuk long. Tapi sebelum itu terjadi, saya hanya akan maintain posisi saya di Ethereum. Dan kalau misalnya dikasih setup lagi, misalnya dengan pattern continuation yang jelas, maka saya mungkin bisa menambah sedikit posisi saya di Ethereum, atau mungkin saya maunya di Bitcoin. Mungkin itu baru bisa saya jawab nanti ketika setupnya sudah ada. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.